Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang di sini kita akan mencoba membahas soal-soal RE yang kira-kira akan keluar di UAS nanti. Biasanya sih tipe soalnya sama, hanya beda rangkaian saja. Nah, jadi yang dibahas di sini bukan soal UAS tahun sebelumnya, karena yang 2017 kemarin, apa sih soal UASnya itu tidak oleh dosennya, karena si soal sama jawabannya itu nyatu. Jadi nggak ada yang megang si soal tersebut. Nah, dari data-data pengurus sebelumnya juga tidak ada gitu soal RE. Jadi di sini coba akan kita bahas saja dari contoh-contoh soal atau latihan yang mungkin akan keluar juga di UAS nanti. Untuk mempersingkat waktu mungkin kepada Kang Husnul bisa dipersilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yusuf Jaka Laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, saya di sini akan mengajarkan soal-soal RE2 yang sekiranya itu mendekati lah dengan soal UAS. Dan mohon maaf nih, untuk jadwalnya tuh bisa agak diundur nih jam 9. Soalnya jam 4 tuh ada urusan yang tidak bisa diganggu. Jadi mohon maaf kalau ini bisa ngajarnya jam 9 malam. Kita langsung aja. Tidak apa-apa, Kang. Siap. Langsung aja. Nah, di sini kan saya ada kan nanti di UAS itu kan ada kira-kira tuh 2 soal respon frekuensi, 2 soal kopling magnetik, dan 2 soal kutub 4. Nah, ini kira-kira lah ini. Saya ambil dari ini contoh latihan soal yang pada saat waktu itu pada saat masih ambil mata kuliah RE2. Mungkin langsung aja nih. Ini yang di nomor 16 ini kan ada rangkaian RLC. Ini rangkaian RLC yang dipasang secara seri. Nah, di sini diketahui itu V-nya tuh 100 akar 2 cos omega T. Dan omeganya itu sama dengan 0. Dan IMAX sama dengan 1 dan bandwidth 10 radian per second. Dan untuk pertanyaannya, mohon maaf ini maksudnya ini omega ini tuh omega 0. Kalau yang ini tuh. Nah, untuk pertanyaannya, carilah R, L, dan C dan omega cut off. Dan di sini sudah ada omega 0-nya tuh sama dengan 10 kilo rad per second. Jadi tidak perlu dicari omega 0-nya. Nah, langsung aja untuk rumus Q. Nah, untuk pertama-tama itu untuk mencari R itu sama dengan V per IMAX. Jadi langsung aja 100 per 100/1. Nah, 100-nya itu kan dari V di sini. Kalau untuk I-nya tuh IMAX dari yang diketahui di sini. Jadi kalau misalnya misalkan ya ditanya IMAX. Jadi ini yang diketahuinya, jadi yang dicarinya aja cuman V per R. Dan untuk yang L sama C-nya tuh diabaikan aja. Itu untuk mencari IMAX. Nah, langsung aja R sama dengan V per IMAX 100 dibagi 1 yang dari sini. Maka didapat R-nya itu sama dengan 100 ohm. Nah, sekarang tinggal mencari L dan C-nya. Dan untuk cari L dan C-nya, pertama-tama cari dulu nilai Q-nya dulu. Dan untuk rumus Q-nya itu sama dengan omega 0 per bandwidth. Dan untuk bandwidth-nya itu 10 kilorad per second. Dan untuk omega 0-nya juga sama 10 kilorad per second. Sehingga didapat Q-nya itu sama dengan 1. Nah, langsung aja
untuk mencari eh, nilai L-nya di sini itu Q sama dengan omega 0 L per R. Jadi ini memang udah rumusnya dari sana. Jadi Q sama dengan omega 0 L per R. Jadi langsung aja didapat hasilnya 10 kali 10 pangkat 3 kali. Nah, L-nya dicari. Jadi langsung aja 10 pangkat 4. Jadi langsung aja 10 pangkat 4 mohon maaf 100 dibagi 10 pangkat 4 sehingga didapat hasilnya 10 mH. Dan untuk yang mencari C, nah untuk mencari C-nya itu sama seperti rumus mencari omega 0 yang omega sama seperti rumus mencari omega 0 yang sama dengan 1 per akar L per C. Jadi langsung aja di sini omega 0-nya tadi 10 kali 10 pangkat 3 yang sama dengan 10 pangkat 4 dikuadratkan dulu. Nah, untuk L-nya udah dapat tadi 10 mH atau sama dengan 10 pangkat minus 2 sehingga didapat 1 mikrofarad. Dan untuk omega cut off-nya sendiri, nah ini untuk rumus mencari omega cut off di omega cut off 1 dan omega cut off 2. Langsung aja ini rumusnya omega 0 akar 1 plus dalam kurung 1 per 2 Q kuadrat plus minus bandwidth per 2. Nah, untuk ini sehingga didapat hasil perhitungannya itu 11.200 plus minus 5.000. Dan untuk mencari omega cut off 1 tinggal dikurang aja, dan untuk mencari omega cut off 2 tinggal dijumlahkan saja. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan dulu nomor untuk soal ini sebelum lanjut. Ingin bertanya, Kang. Ya. Untuk yang mencari R itu CV-nya itu dalam kondisi tegangan apa ya, maksimum atau efektif atau apa gitu? Itu kan kalau lihat yang atas ada akar 2-nya ya. 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 Nah, itu tegangan dalam efektif ini. Soalnya kan kalau di sini kan V-nya tuh harga ini harga dalam perubahan waktu. Hanya 100 akar 2 itu Vmax ini. Tinggal dibagi akar 2 aja. Oh iya, ya. Ya, jelas. Terima kasih, Kang. Siap, sama-sama. Ada lagi? Untuk nanti pembahasannya nanti saya share aja ya nanti di grup. Ya, siap, Kang. Siap. Dan untuk soal nomor 2, nah ini untuk yang respon, nah biasanya itu di UAS, kalau nggak salah ini OM amplifier itu kepakai lagi nih. Jadi untuk yang bab respon frekuensi ini bakal kepakai lagi nih OM amplifiernya. Nah langsung aja nih di sini diketahui nih rangkaian OM amplifier. Nah ditanyakan harga dalam bentuk fungsi S sama harga fungsi J omega, H max, H cut off sama H CO dan H cut off di 1 dan 2. Langsung saja, masih sama caranya untuk sama seperti OM amplifier. Di sini di sini ini ada titik A dan titik B. Nah, kita buat arus cabang di titik A. Jadi di sini ada yang masuk, ada yang keluar juga. Nah, perlu diingat lagi untuk VA itu sama dengan VB. Nah, karena VB-nya itu di ground, maka VB-nya itu sama dengan 0.
maka otomatis VA-nya juga sama dengan 0 juga. Langsung saja untuk hukum Kirchhoff arus di sini V in min VA. Nah, tadi VA-nya juga sama dengan 0. Jadi langsung aja tulis 0 aja per 20 plus 1 per S kali 10 kali 10 pangkat minus 6 atau sama dengan 10 pangkat minus 5 sama dengan 0 minus V0 per 10 dari yang sini. Jadi VA min V0. Jadi VA-nya itu sama dengan 0. Plus 0 min V0. Jadi VA min V0 dikali S 500 kali 10 pangkat minus 6 atau 500 mikrofarad. Langsung aja. Nah, ini kita pisahkan dulu antara yang VI sama yang VO. Sehingga yang penting mah di sebelah sisi kiri itu ada VI dan VO. Kenapa? Karena pada saat mencari HS itu harus dalam bentuk VO per VIN. Nah, nanti setelah dijabarkan hasilnya tuh seperti ini. Hasil jabarannya. Nah, ini hasil jabaran akhirnya. Nah, untuk pada saat mengubah J omega, S-nya aja tinggal ganti menjadi J omega. Sehingga didapat min J 100 omega. Nah, ini di sini J omega, kalau misalnya J omega kuadrat, berarti di sininya itu jadi negatif. Nantinya si omeganya. Jadi di sini hasilnya tuh min omega kuadrat. Dan di sini juga 5200 J omega. Dan ini 10 pangkat 6. Nah, untuk ini dan di sini juga penting sekali untuk persamaan-persamaan ini apabila dalam bentuk H dalam fungsi S itu ini tuh anggap saja ini K, ini A, ini dan ini B. Berarti kalau misalnya ini tuh sama dengan bandwidth. Kalau yang ini tuh sama dengan omega 0. Omega 0 berarti sama dengan akar dari 10 pangkat 6. Dan untuk Hamaxnya K mutlak per A. Nah, ini pas cari Hamax, balik lagi ke rumus ini, K mutlak per A. K-nya tuh tadi minus 100 dimutlakan 100 dibagi 5200 sehingga didapat hasilnya tuh 1 per 52. Dan untuk omega 0-nya tuh balik lagi ke sini 10 akar dari 10 pangkat 6, maka didapat 10 pangkat 3 rad per second. Dan untuk yang D, HCO-nya. Nah, untuk HCO-nya, untuk HCO-nya sendiri itu tinggal langsung aja Hamax per akar 2. Jadi didapat 1 per 52 akar 2. Nah, untuk Q-nya sendiri, balik lagi tadi rumusnya tuh omega 0 per bandwidth. Nah, untuk tadi omega 0-nya tadi 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Bandwidth-nya tadi yang di sini 5200. Jadi didapat 0,19 Q-nya. Dan untuk omega cut off 1 dan 2-nya sama, ini rumusnya nih. Tinggal dimasukkan saja. Ini Q-nya, ini bandwidth per 2.
sehingga dia dapat 2780 plus minus 2600. Dan untuk sama seperti tadi, omega C1 itu dikurang, omega cutoff 2 ditambah. Jadi intinya mah kalau untuk respon frekuensi itu lebih ditekankan banyak rumusnya sama paham rangkaiannya. Intinya mah sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Boleh nanya lagi, Kang? Ya, gimana? Ini kan dari persamaan si atasnya pembilangnya ada konstanta ya, ada yang disebut K ya. Ini kan masuknya bandpass filter ya. Kalau si persamaannya nggak ada konstanta atau masuk filter yang lain, apakah berlaku sama ke bawahnya gitu? Oh iya. Jadi ini tuh kalau untuk persamaan yang seperti ini tuh berlakunya tuh kalau ada ini persamaannya. Hanya untuk bandpass berarti ya? Iya. Oh iya. Itu emang ketetapannya. Mungkin mungkin kalian juga adalah bodolnya. Nah, ini tuh udah ketetapan sebenarnya. Oh iya. Terus itu yang negatif, Kang, saya juga kemarin ngisi contoh soal sama nemunya tuh ada negatif sebelumnya gitu di K-nya. Itu ngaruhnya kemana ya, Kang? Sebenarnya kalau negatif mah gak ngaruh kemana-mana. Soalnya kan kalau pada saat mencari Hmax juga negatifnya juga dimutlakan. Oh, dimutlak ya. Jadi gak masalah. Oh, tapi nanti kalau misalnya plus minus juga bakal ke penilaiannya itu pas mencari H-nya. Oh iya. HS sama H J omega. Iya. Terima kasih, Kang. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Jadi ini intinya mah respon frekuensi itu lebih ditekankan paham rangkaiannya sama rumus ini. Itu intinya. Nah sekarang langsung ke bab ini, kopling magnetik. Nah di sini ada diketahui nih rangkaian seperti ini. Cari ZAB. Dan ini untuk J2, J3, dan J4 itu induktansi mutual. Jadi langsung aja. Jadi ini langsung aja nih ke sini aja nih. Ini yang lebih singkatnya. Jadi pertama-tama dijumlahkan dulu J4 dan J5 dan J6 selain induktansi mutual ini. Jadi induktansi biasa L-nya. Jadi J4 ditambah J5 ditambah J6 dikali I. Nah di sini juga kan mencari Z. Anggap saja itu tegangannya itu 1. Nah untuk gimana untuk yang induktansi mutualnya? Langsung saja. Nah, di sini bisa dilihat di sini. Nah, untuk tetanya sendiri, nah untuk yang di sebelah J2, di sini tuh ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini kan otomatis kan arahnya berlawanan. Jadi hasilnya tuh, jadi debatnya tuh negatif. Kalau yang ini, yang J3 juga sama, beda arah. Jadi hasilnya tuh 2 kali J3. Nah untuk induktansi mutual sendiri jangan lupa dikali 2 nanti. Sama ini J4. Nah untuk induktansi pada sebesar J4, nah nilainya tuh dari sini sama yang ini. Nah ini karena berhubung arahnya itu sama,
berarti dijumlahkan atau plus, sehingga didapat pada saat penjumlahan 1 sudut 0 derajat sama dengan J13, sehingga didapat Z-nya itu J13 ohm. Nah, untuk catatan nih, kalau misalnya ini, misalkan ya ini di sini titik induktansi mutualnya. Kalau misalnya beda arah, ada yang ke kiri, atau yang ke kanan, atau sebaliknya, maka itu dianggap negatif. Atau kalau misalnya searah, contohnya seperti ini tadi, pada saat induktansi mutualnya itu J4, berarti ini kan searah, di kiri sama di kiri. Berarti itu itunya dianggap positif. Nah, untuk menentukan, ya ini kebetulan ya udah diketahui nih arah induktansi mutualnya. Biasanya kan kalau di soal tuh tidak diketahui. Jadi dilahnya tuh dari sini, dari lilitan depan atau belakangnya. Kalau misalnya lilitan belakang, berarti mulainya tuh dari sini ke kiri. Kalau untuk di sebelah sini, ini kan lilitannya ke belakang, berarti dari sini menuju ke kanan. Kalau yang ini juga sama, lilitan yang berada di belakang dari sini ke kiri. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya dulu. Ya, gimana? Itu kan J4 ada yang di atas tuh, ada yang di bawah kan? Yang ini sama yang ini. Ya, bedanya gimana ya? Oh, kalau untuk J4 itu J4 yang di sininya aja. Kalau untuk J4 yang di atas itu induktansi mutual antara ini dengan yang ini. Gitu. Jadi induktansi ya, kenapa? Jadi saling keterkaitan gitu, yang induktansi mutualnya dari J4, J5, J5, J6, J6 balik lagi ke J4 gitu kan? Iya. Oh, iya. Jadi namanya induktansi mutual kan induktansi yang saling ini bersamaan gitu. Kalau pengerjaannya langsung ke yang bawah yang kayak yang tadi, misalkan yang bentuk sederhananya nggak apa-apa itu Kang? Yang seperti ini. Ya, soalnya kalau yang atas mah saya juga suka ketukar gitu. Lebih baik cara yang bawah sih. Jadi semuanya yang biasanya dijumlahin dulu, dikali 1, terus cari yang bedanya sama kayak itu. Oh, yang bedain induktansi biasa sama mutual gitu. Ya, boleh nggak kalau kerjain langsung ke bawah? Kalau sama Bu Ido kalau nggak salah mah nggak boleh gitu kalau nggak salah. Tapi nggak tahu tuh kalau Bu Ratna. Oh iya. Gimana dosennya sih itu mah? Oke, gak apa-apa Kang. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Nol, Ya, itu kan ada arah flux ya? ya. Itu nentuin arah fluxnya itu bebas atau gimana? Atau ada ketentuannya atau kalau sudah ditentukan dari soalnya atau seperti apa? Nah, untuk arah fluxnya, nah ini kan kebetulan nih udah diketahui. Tapi biasanya kalau di soal UAS nggak diketahui. Jadi nentuin arah fluxnya itu dilihat dari lilitan belakangnya. Jadi startnya misalkan dari sini. Ini berarti arah fluxnya tuh dari sini ke arah kiri. Gitu. Sama halnya dengan yang ini. Berarti yang dari sini tuh arah fluxnya tuh dari sini menuju ke kanan. Gitu. Sudah jelas? Berarti pakai ini ya, hukum Lorentz ya? F sama dengan BIL itu ya? Kalau ya pakai yang Lorentz. Berarti pakai ini ya, nentuin arah fluxnya pakai jari tangan itu ya, kaidah? Ya kaidah tangan kanan. Yang jempolnya itu arah flux, yang 4 jarinya itu arah arusnya gitu. Ini kan kebetulan arah arusnya dari A ke B gitu. Tapi intinya mah dilihat dari ininya sih, lilitannya gitu. Posisi lilitannya ada, dilahnya itu startnya itu dari belakang. Sudah jelas?
Oke, paham, Pak. Siap. Ada lagi? Ya, langsung aja nih. Nah, di sini ada rangkaian kopling magnetik. Seperti ini, rangkaiannya diketahui. Langsung saja. Nah, yang di sini tuh yang dicari itu arus di sebelah sini. Nah, langsung aja. Pertama-tama itu paralelkan dulu antara 2 sama min J. Kenapa? Karena arus yang dicarinya tuh arus yang di sebelah sini. Jadi arus total dari sini dengan yang ini. Jadi arus yang pada saat di paralel sama dengan arus pada saat arus di 1,5 Henry. Langsung saja, sama seperti rumus Hooke paralel, ini dikali ini per ini ditambah ini, sehingga didapat 0,89 sudut minus 63 derajat. Nah, untuk mencari persamaannya, kita gunakan metode loop. Biasanya sih kalau untuk kopling magnetik lebih enaknya pakai loop metodenya. Nah, langsung aja di I1. Nah, untuk pengarahan arah loopnya sendiri lebih bagusnya tuh, jadi ini kan arah loopnya ke sini, berarti kan pada saat ke sini tuh keluar dot, yang di sini juga keluar dot. Jadi disarankan kalau menurut saya menentukan arah loopnya tuh sama-sama, misalkan ini yang keluar dot, yang ini juga keluar dot. Kalau misalnya mau masuk dot, arahnya ke sini, atau yang satu lagi ke sini, gitu. Dan ini untuk persamaannya, minus 20 plus 2 ditambah J4 kali I1 plus JI2. Nah, JI2-nya itu dari ini, 1/4 Henry kali 8. Sehingga didapat untuk induktansi mutualnya itu J2. Nah, untuk misalkan nih ada yang masuk dot, ada yang keluar dot gitu. Misalkan nih ada yang masuk dot, ada yang keluar dot juga. Berarti ini otomatis ini ada yang positif, ada yang negatif juga di sini. Jadi ini positif, ini negatif kalau ada yang masuk keluar. Tapi ini konsepnya ini di soal ada yang keluar, ada yang keluar. Berarti ini jadi hasilnya positif gitu. Langsung aja nih di loop I2, J2I1 itu J2I1 tadi dari induktansi mutual plus J4 ini plus 0,89 sudut minus 63 derajat. Itu sama, itu hasil dari paralel antara ini dengan yang ini. Nah, untuk mencari I-nya, nah saya lebih enak kalau misalnya daripada mengeliminasi imajiner, kalau saya lebih baik pakai metode Cramer. Sama untuk metode Cramernya ini A kali D minus B kali C. Jadi misalkan nih untuk metode Cramer yang dicarinya tuh I2, berarti untuk matriks yang dipakainya yang ini sama yang ini. Jadi 2 plus J4 J2 20 dari sini, 20 sudut 0 atau sama dengan 20 aja, yang ini 0. Jadi per ini tadi yang matriks ini, sehingga didapat 0 dikali 2 plus J4 minus J2 kali 20, didapat min J40. Sama halnya dengan yang ini. Yang ini dikali dulu yang ini, dikurangin
ini yang kali ini. Sehingga hasil akhirnya didapat 3,54 sudut 135 derajat. Nah, untuk I2-nya itu kan sama nih. I2 yang di sini berarti sama dengan I yang dicari di sini. Berarti hasilnya itu 3,54 sudut 135 derajat ampere. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kang mau tanya Kang, Ya, gimana? untuk yang apa namanya ini kopling magnetik nih. Ya, Kan di situ namanya istilah gimana? dot ya. Maaf, putus-putus Dot di nih. situ tuh sebagai apa? Putus-putus nih suaranya, maaf. Gak jelas ya? Ya, gimana? Coba. Nah, saya ulang ya. Dalam Ya. soal kopling magnetik ini, kita kan namanya istilah dot nih. Ya, dot. Nah, dot di sini itu sebagai tanda apa sih? Soalnya saya suka salah gitu dalam memahami dot di substansi ini. Oh iya. Kalau untuk dot, itu untuk pengaruhnya tuh menentukan plus minusnya dari induktansi mutualnya. Nah, makanya biasanya tuh kan kalau di rangkaian hanya diketahui ininya saja, bukan arah loopnya saja. Tapi kalau saran saya, mendingan dot. Jadi arah loopnya tuh ada yang keluar sama ada yang keluar juga. Jadi hasilnya tuh bakal positif nih. Itu saran dari saya. Itu berarti bebas Kang nentuinnya gitu, loop itu. Bebas, tapi ngaruhnya tuh misalkan ada yang masuk dot, ada yang keluar dot. Misalkan di I1 keluar dot, yang I2 juga masuk. Berarti otomatis di sini ada yang di sini positif, yang di sini malahan jadi negatif. Gitu. Oh iya, iya. Tapi saran saya mendingan samain gitu. Ada yang keluar gitu. Jadi nggak bingung gitu. Oh, kalau masuk dua-duanya juga nggak apa-apa, sama aja. Sama aja. Sama-sama plus. Oh iya. Tapi cuma beda. Makasih, Kang. Siap sama-sama. Mau tanya, Ya, gimana? itu kan dotnya berlawanan ya. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kalau misalnya kondisinya sama-sama di bawah atau sama-sama di atas itu gimana ya? Kalau sama-sama, yang paling penting tuh arah loopnya gitu. Yang paling penting mah. Walaupun dotnya tuh misalkan ada yang di bawah, ada yang di bawah. Yang penting mah arah loopnya gitu. Arah loopnya tuh dotnya. Yang penting ada yang masuk gitu. Atau ada yang keluar. Intinya mah. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin langsung saja kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang untuk yang kutub 4 nih. Kalau untuk kutub 4, nah rangkaian seperti ini tuh berarti rangkaian parameter Z. Kalau untuk parameter Z ini emang persamaannya juga emang seperti ini. Untuk parameter Z, ketetapannya. Jadi, langsung aja. Nah, untuk Z11 itu sendiri, anggap nih misalkan I2-nya itu sama dengan 0. Berarti otomatis berarti tinggal langsung aja lu ke sini 4 tambah 5. Berarti didapat 9 ohm. Kalau untuk yang Z12 berarti I2-nya itu dianggap 0. Yang ini
yang I2-nya itu dianggap 0. Jadi sama dengan V2 per I1. Nah, berhubung karena I2-nya 0, berarti anggap saja ini 5. Gitu. Kalau untuk yang Z21, 5 juga. Kalau untuk yang Z22, ini tinggal jumlahkan aja. 5 ditambah 3. Atau enggak kalau misalnya masih bingung, gini aja. Kalau untuk yang Z11 dari sini sampai sini, tinggal jumlahkan saja R dari sini, R atau impedansi dari sini tambah impedansi di sini. Kalau untuk yang Z22 jumlahkan saja impedansi di sini ditambah impedansi di sini. Untuk yang tadi yang Z21 sama Z12 didapat Z-nya itu pakainya yang di tengah-tengah sini saja cukup. Tidak perlu dijumlahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang parameter Z? Mau tanya, Ya, gimana? ciri dari parameter Z itu sendiri seperti apa ya? Kalau untuk parameter Z itu dilihat dari rangkaiannya saja. Ini kan parameter Z. Kalau untuk parameter Z sendiri, rangkaiannya kan seperti ini ciri-cirinya. Beda halnya dengan parameter Y. Untuk parameter Y, seperti ini rangkaiannya. Itu yang membedakannya, parameter Z sama Y. Gitu. Ada lagi? Cara ngedapetin rumus yang V1, V2 itu bisa diulang nggak gimana? I1 sama I2 yang ini. Yang V1 sama V2. Nah, Ini. yang di atas. Yang ini. V1, V2 di atas. I1, I2. V1, V2. Yang V1 sama dengan Z11 kali I1 ditambah Z22 dikali I2. Maaf, yang ini bukan nih. Kurang jelas ya ini suaranya. Iya, yang itu. Oh, siap. Kalau untuk persamaan yang tadi, V2 sama dengan Z12 plus I1 plus Z22 I2. Itu emang udah parameter Z-nya seperti itu. Nah, untuk yang tadi kalau untuk parameter Y-nya sendiri itu tinggal ini aja. Emang udah ketetapannya gitu, parameter Z sama parameter Y itu emang hafalannya. Untuk misalkan nih loncat ke parameter Y. Untuk I1-nya sendiri I1 sama dengan 14, Y itu admitansi dari Y ini ditambah dengan Y ini. Untuk Y11 untuk yang Y12 berarti tinggal langsung aja pakai yang 8. Kalau untuk yang I2 sama dengan min 8V plus 8V2 sama halnya untuk yang Y21 dengan Y12 itu sama kayak Y12 sama Y21 itu sama. Jadi jangan lupa itu dinegatifin dulu. Dan untuk Y22 berarti 10 ditambah 8 sehingga didapat 18 Y22.
Dan untuk lebih jelasnya ini seperti ini. Untuk Y, ini yang Y11, ini yang Y2, ini untuk yang Y21, Y12, ini Y22. Itu. Jadi yang membedakan itu emang udah ketetapan parameter sama Z itu emang kepalanya. Ada yang tanya-tanya dulu. Mungkin ada yang boleh ditanyakan, misalkan persamaan-persamaan dari respon frekuensi atau kopling magnetik atau yang kutub 4 misalkan. Silakan ditanyakan dulu. Ini bentar ya, saya ini ada tambahan dulu nih soal nih yang akan mau dibahas nih. Untuk yang tambahannya yang dari parameter untuk yang kutub 4 dulu nih. Soalnya untuk yang kutub 4 ini aplikasinya lebih banyak daripada yang respon frekuensi dan kopling magnetik. Oke, tunggu sebentar dulu nih. Saya akan ini tampilkan dulu yang soal yang kutub 4.
kelihatan nggak ini PDF-nya? Kelihatan Kak. Siap. Nah ini misalkan nih ada contoh soal nih. Di sini kan ada sebuah diketahui nih rangkaian. Nah untuk bentar. Nah di sini tuh yang ditanyakan itu menggunakan parameter ini. Ininya tuh namanya parameter, sebentar. Ya seperti inilah diketahuinya tuh parameter H untuk nah di sini kan diketahuinya tuh rangkaiannya. Nah ini untuk rangkaiannya tuh seperti rangkaian parameter Y. Namun bisa juga diaplikasikan ke parameter H. Nah langsung saja kita bahas. Nah untuk dan untuk metode yang pada saat rangkaian ini tinggal di arus cabang aja. Misalkan nih ini yang dianggap I1 dan yang ini bentar. Oh ini yang I2-nya ini yang 0,2. Dan untuk yang ini arahnya dari sini ke sini. Di sini tuh anggap ini VA min V2. Berarti VA min V2 per 4. Jadi untuk yang rangkaian ini tuh intinya mah menggunakan node voltage ini intinya. Jadi node voltage di titik sini dan di sini saja. Tuh. Dan untuk yang di yang sebelah sini, ini langsung aja nih V2 min VA, berarti arahnya tuh yang dari sini menuju ke sini, arah arusnya. Sehingga nah yang tadi itu kan arahnya tuh yang dari sini ke sini. Nah sama halnya kalau misalnya dibalik itu, asalkan ininya juga jadi ini asalnya negatif, ini jadi positif. Tapi sebenarnya itu arahnya itu dari sini ke sini. Tuh. Sehingga didapat V2 per 10 plus V2 per 10 jadi untuk yang tadi yang HK, yang tadi ini V2 per 10. Nah, untuk yang V2 di sini V2 min ground per 10. Untuk yang arah arus yang sebelah sini dan yang sebelah sini juga searah gitu. Plus V2 min VA. Tapi sebenarnya masih sama aja, VA min V2. Tapi yang ininya tuh polaritasnya jadi di positif, dibalik. Sehingga didapat nah ini untuk yang sebentar. Oh ya, ini untuk yang persamaan ini tuh didapat dari sebentar.
Oh ya, untuk yang tadi yang persamaan ini dapat dari sini hukum Kirchhoff tegangan dari min V1 plus 0,3 V2 ditambah VA yang di sini. Jadi hukum Kirchhoff tegangannya di sebelah sini gitu. Jadi langsung aja tadi yang persamaan tadi yang di hukum Kirchhoff yang hukum ini node voltage yang di sebelah titik sini ini tuh jadi VA-nya tuh tadi sama dengan V min 0,8 V2 yang didapat dari sini. Jadi langsung aja sehingga didapat yang persamaan duanya itu seperti ini. Nah, sekarang untuk langsung ke untuk mencari parameter H, misalkan nih untuk yang parameter H ini kan persamaannya seperti ini. Jadi untuk misalkan mencari parameter H, untuk mencari parameter H2.1, untuk H2.1 itu ininya tuh kan V2-nya tuh harus sama dengan 0. Berarti cari persamaan I2, berarti persamaannya tuh sama dengan I2 per I1 karena dari memisahkan V2-nya tuh sama dengan 0. Jadi untuk yang I1 tuh tadi persamaannya ini I2 per I1 dari persamaan ini. Sehingga didapat mohon maaf ini saya langsung penulisannya ini loncat nih. Jadi intinya mah I2 per I1 dari sini itu. Dan untuk H1.1 itu didapat dari misalkan tadi V2-nya itu sama dengan 0. Yang misalkan V2-nya itu sama dengan 0. Jadi misalkan tadi V2 sama dengan 0 itu, nah yang dari sini misalkan V2-nya itu sama dengan 0, berarti H11 sama dengan V1 per I1. Jadi didapat ini tadi yang persamaan yang tadi yang ini itu dibalik gitu, dibalik yang jadinya yang asalnya tadi I1 didapatnya tadi 5/4. Jadi dikonversi gitu, V1 sama dengan 1/5 V1. Jadi didapat tadi V1 sama dengan V1 dari sini, mohon maaf fungsinya I1 sama dengan 1/5 V1. Jadi langsung aja jadi 1/5. Jadi didapat 5 ohm untuk yang H11. Dan untuk yang sisanya H12, maaf ya sebentar. Oh ya, untuk yang sisanya tadi untuk yang mencari H12 dan H22 masih sama tadi pakai persamaan yang sebelumnya. Yang ini tuh dari persamaan yang ini. Nah, yang dari sini. Tadi yang didapat I1-nya tuh
tadi ini. Jadi dibuat lagi persamaan yang baru, I2 sama dengan minus 5/4 V1 plus 1,3 V2 per 4. Dan untuk yang persamaan 2, nah untuk V1 per 4 itu dapat dari persamaan yang ini. Jadi langsung aja nah, jadi tinggal langsung aja yang substitusi dari sini ke persamaan ini. Jadi didapat min V1 per 4. Maaf, maksudnya min V1 per 4 yang dari sini sama dengan yang dari sini. Jadi disubstitusi. Ya, antara ini substitusi ke sini. Gitu. Sehingga didapat sehingga didapat V1-nya itu sama dengan 1/10 V2. Untuk yang V1 sama dengan 1/10 V2. Jadi didapat tadi yang H12 itu tadi yang memisalkan ini, memisahkan I1-nya itu sama dengan 0. Jadi intinya kalau misalkan memisalkan I1-nya itu sama dengan 0, berarti yang dari sininya tuh, yang dari persamaan ini, misalkan I1-nya itu sama dianggap 0, berarti yang ini juga bakalan 0. Dan untuk yang misalkan yang V2 dinolkan, berarti yang V2 ini tuh otomatis jadi 0, dinolkan. Kalau memisahkan V2-nya itu sama dengan 0. Seperti ini nih. Sehingga didapat yang tadi yang V1 sama dengan minus 1/10 V2. Langsung aja tadi V1 per V2 didapat H12-nya itu sama dengan min 1/10. Dan untuk mencari H22 itu pertama-tama cari I2-nya dulu. I2-nya itu dari persamaan yang ini. Jadi disubstitusikan. Jadi yang V1 itu substitusikan ke sini. Sehingga didapat persamaan ini. Mohon maaf, ini yang saya kurang beres ini menulis jawabannya, tapi intinya I2-nya itu 3,6 itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang jelas gitu penjelasannya atau terlalu cepat untuk yang soal ini. Atau mau ada yang ditanyakan dulu dari materinya gitu, ada yang kurang jelas misalkan selain dari contoh soal yang saya berikan. Mohon maaf Kang, saya Ya. boleh izin live Ya. ini apa? Live Google Meet, soalnya kepala saya pusing. Jadi saya mau izin live dulu. Terima kasih sebelumnya udah ngejelasin.
Ya, sama-sama. Terima Silakan. kasih ya Kang. Ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ini, misalkan materinya yang kurang jelas. Oke, kira-kira ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau misalnya dirasa sudah cukup, mungkin untuk belajar bareng RE ini cukupkan aja. Nah, jadi di lain kesempatan bisa nanya. Gimana Cindy? Sejauh ini sih belum ada yang ditanyain Kang. Mungkin saya harus coba ngisi soal dulu, baru nanti bertanya. Boleh. Kalau misalnya besok-besok nih ada yang request nih soal, silakan aja ditanyakan di grup. Kalau ada yang mau request, misalkan ada yang mau, ya sama-sama. Jadi jadi mendingan kerjain dulu soalnya, mungkin bisa dibahas di lain waktu atau kapan. Nanti dibahas di grup nanti. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa cukup. Mungkin untuk belajar bareng RE2 ini cukup sekian. Terima kasih kepada Kang Husnul yang telah meluangkan waktunya menyampaikan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada soal-soal yang kurang jelas mengenai RE2 bisa langsung tanyakan di grup atau boleh langsung PC ke pengajarnya aja. Mungkin gitu aja sih. Dari saya akhiri aja. Gimana nih? Silakan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang berkenan dari kegiatan ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari pribadi saya sendiri, mohon maaf kalau misalnya dari saya ngajarnya kurang jelas gitu dari Google Meet, atau ada yang kata-kata yang terputus-putus atau yang berbelit-belit. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau request soal, mungkin bisa dibahas di grup nanti, kapan saja sebelum UAS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.